malam ini hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 saya kedatangan klien namanya Pak Happy Purnomo dari Tulungagung, Jawa Timur, Pak ya. Itu tepatnya Perum Bambu Asri, Blok B nomor 6, RT 3 RW 2, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Pak Happy ini kemari meminta saya sebagai kuasa hukumnya karena posisinya sebagai bendahara pada LPK Himawari. LPK Himawari ini lembaga pendidikan bahasa Jepang. Jadi menyiapkan tenaga siswa yang terampil bahasa Jepang ya, nanti untuk dikirim ke Jepang. Ya. Yang mengirim siapa, Pak? Ya, kita lembaga, Pak. Lembaga Himawari. Ya. Sistemnya apa? Sistemnya pemagangan, Pak. Pemagangan. Iya, betul. Dan itu legal ya? Legal. Oke. Nah, permasalahan yang Bapak tuntut ini yaitu Bapak selaku bendahara tetapi tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan uang lembaga. Itu Pak ya? Betul. Oke, jadi LPK Himawari ini didirikan pada tahun 2015. Kemudian diperbaharui beberapa kali 2017 dan terakhir 2023. Betul. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Pak Happy sebagai bendahara. Betul. Nah, di dalam ADART ini pengelolaan keuangan ya, penarikan uang atau penggunaan uang ya, itu harus melibatkan bendahara. Betul. Kenyataannya tidak, Pak ya? Kenyataannya tidak, Pak. Tidak melibatkan Bapak. Tidak melibatkan saya. Dan karena itulah Bapak ini ingin menuntut agar ketua maupun sekretaris yang menggunakan uang tanpa sepengetahuan bendahara ini ya, agar bertanggung jawab. Betul. Oke. Nah, ini ada kwitansi-kwitansi, Pak ya. Kwitansi-kwitansi ini penerimaan uang. Iya, betul. Kalau siswa daftar ya untuk pendidikan bahasa itu bayar. Bayar, iya. Ya. Termasuk biaya proses. Termasuk biaya proses. Ya, Pak. Nah, ini kwitansinya ada buktinya ya, penerimaan uang ini ya. Ini penerimaan uang dari siswa-siswa ya, variatif. Nah, satu kwitansi ini sudah dihitung ini tahun 2018 ya, sampai 2019 ini dihitung ini 437 juta. Ya. Nah, kemudian ini 468 juta. Betul. Nah, kemudian ini 81 juta. Kemudian ini 525 juta 600. Kemudian ini 350 juta 420 ribu. Kemudian ini 972 juta 950 ribu. Ya. Ini hampir 1 miliar ya. Nah, kemudian ini 467 juta. Nah, kemudian ini 494 juta. Nah, kemudian ini 954 juta. Kemudian ini 425 juta 200 ribu. Sudah ditotal tadi, totalnya itu 5 miliar 177 juta 120 ribu. Ya, betul, Pak. Uang ini dikemanakan Bapak tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Bapak selaku bendahara tidak pernah menerima pemasukan ini? Tidak pernah. Harusnya kan bendahara yang terima. Harusnya bendahara. Ya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Di dalam ADART ini disebutkan bendahara terlibat dalam penerimaan dan pengeluaran. Betul. Ya. Nah, di sini Bapak tidak pernah mengetahui. Tidak pernah mengetahui dan tidak diikut sertakan. Tidak diikut sertakan. Betul. Jadi buat apa saja tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Oke. Jadi ini ketua, Pak? Ketua ya. Ketua ya dibantu sama administrasi di kantor. Ya. Kemudian ini tahun 2018 sampai 2024 kwitansi ini. Betul. Ada di tahun 2025, Pak ya? Iya. Kwitansi-kwitansi itu ada. Iya, ada juga. Nah, totalnya kurang lebih 450 juta. Betul. Jadi total pemasukan berdasarkan kwitansi ini ya
dari 2018 sampai 2025 awal ya. Nah, itu totalnya 5.627.120.000 rupiah. Oke, kemudian yang kedua, ini Bapak sudah mencetak rekening giro dari tahun 2017 sampai tahun 2025 bulan April. Iya, betul. Di rekening giro ini jelas ya, tertulis ada pemasukan, ada pengeluaran. Betul. Nah, kalau di kwitansi ini pemasukannya murni dari biaya pembayaran dari siswa. Siswa, betul Pak. Ya, ya. Kalau ini. Nah, kalau yang masuk ke rekening lembaga ini pemasukannya dari mana Pak? Dari seharusnya ya dari anak biaya proses juga Pak, seharusnya Pak. Nah, tapi yang ini yang dominan dari Jepang Pak, yang dari Jepang. Dari mitra kerja di Jepang. Ya. Yang penting adalah dari semua rekening giro ini sudah direkap ya, ada pengeluaran yang tanpa sepengetahuan Bapak. Betul. Ya, dari rekening lembaga diketahui ternyata ditransfer ke rekening pribadi ketua. Betul. Ada 3. Pertama, ditransfer ke rekening pribadi ketua, aliran dananya, rekening pribadi ketua, itu totalnya dari 2018 sampai 2025 Januari, totalnya 4.865.900.000 rupiah. 4,8 miliar nih Pak, ke rekening pribadi ketua. Kemudian ke rekening pribadi sekretaris itu totalnya ini 154.350.000. Kemudian ke rekening suaminya sekretaris ada. Jabatannya apa rekan suaminya sekretaris di situ? Tidak ada jabatan apa-apa Pak. Ya orang lain. Orang lain. Ya, orang lain. Kenapa ditransfer ya? Ya kurang paham. Nah, itulah letaknya Pak. Salahnya. Ada 20 juta ke rekening suami sekretaris, rekening pribadinya. Uang perusahaan kalau ditransfer ke rekening pribadi, maka pribadi yang bersangkutanlah yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka kita bisa melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Pak. Oleh karenanya, Bapak sudah memberikan kuasa ke saya, Pak ya. Ini ya, surat kuasanya. Surat kuasa ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pembantuan dalam tindak pidana ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP junto pasal 56 KUHP ke Polda Jawa Timur. Sebelum kita laporkan ke Polda Jawa Timur, nanti saya akan somasi terlebih dahulu. Saya akan somasi 3 orang yang menerima uang menggunakan rekening pribadi ini. 1 ketua, ya. Yang kedua sekretaris, yang ketiga suaminya sekretaris. Nanti kita somasi. Dan ketika membuat rekening, Bapak waktu membuat rekening dikasih tahu tidak? Tidak dikasih tahu, Pak. Tidak dikasih tahu? Tidak dikasih tahu. Di sini dari 2017 Bapak nggak dikasih tahu? Tidak dikasih tahu sama sekali. Dan Bapak mulai tahu perusahaan lembaga ini mempunyai rekening kapan? Di tahun 2023, Pak. 2023? Iya. Bagaimana bisa tahu waktu itu? Waktu itu ya saya tunggu-tunggu kok nggak ada rekening atas nama lembaga. Saya tanya-tanyakan katanya belum ada gitu. Saya nggak percaya, terus akhirnya saya cross check di BCA ada Pak. Ada. Atas nama LPK lembaga. Oke, lembaga LPK Himawari ini. Himawari ini. Di dalam pasal 12 ayat 5 dikatakan semua surat menyurat dengan pihak luar harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Betul. Ya. Adapun hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang, bendahara harus turut pula menandatangani.
pengeluaran uang dari rekening lembaga di bank yang sekian banyak tadi, totalnya itu sampai 4 miliar, 4,8 miliar, ya. Bapak tidak pernah ikut menandatangani? Tidak pernah ikut menandatangani. Tidak dilibatkan? Tidak dilibatkan, Pak. Ketika membuat rekening perusahaan, tentu syaratnya itu adalah ADART atau akta pendirian lembaga ini. Betul. Bank BCA seharusnya tahu pengeluaran uang lembaga atau perusahaan berdasarkan akta pendirian ini, ADART ini, itu harus melibatkan turut pula ditandatangani oleh bendahara. Harusnya pihak BCA ini paham. Tetapi tanpa sepengetahuan bendahara, tanpa melibatkan bendahara, tanpa ada tanda tangan bendahara, ini Bank BCA ini memudahkan, melayani. Sehingga saya berpendapat bahwa kalau ini terjadi penggelapan dalam jabatan, Bank BCA ini telah memudahkan dilakukannya tindak pidana. Oleh karenanya, ya, karena Bank BCA sudah mengetahui bahwa setiap pengeluaran harus melibatkan bendahara, nyatanya bendahara tidak pernah dilibatkan, ya, maka nanti selain 3 orang tadi, ketua, sekretaris, dan suaminya, maka saya akan somasi juga Bank BCA, Pak. Kepala cabangnya nanti saya akan somasi. Apa jawabannya nanti? Ya. Kenapa tidak melibatkan bendahara, tidak ada tanda tangan bendahara, kok dilayani? Betul. Pengeluaran uang? Betul. Jadi Bank BCA nanti akan kami somasi, Pak. Jadi nanti sebelum saya laporkan ke Polda Jawa Timur, nanti 3 orang itu akan saya somasi dan Bank BCA akan saya somasi, Pak ya. Saya berharap semuanya ada itikat baik, Pak ya, biar bisa selesai tanpa harus kita laporkan ke Polda Jawa Timur, Pak ya. Siapa? Itu harus ada pertanggungjawaban. Kalau tidak, ya sudah, berarti penggelapan dalam jabatan kita laporkan, beserta Bank BCA-nya juga, karena telah memudahkan pengeluaran uang tanpa prosedur, ya, betul, tanpa tanda tangan bendahara.